Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Gedon Baban dari kelas MI 4A dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman-teman saya kelompok 5 membuat aplikasi pengelolaan nilai mahasiswa. Kami sekelompok terdiri dari Antika Susmita dengan NPM 217530006 serta Asya Ayati dengan 217530007. Dan dengan diri saya sendiri yaitu Martin Gedona Baban dengan NPM 2175321 dan Putri Kartika Yondari NPM 2175328. Dan terakhir yaitu ada Weni Agustin dengan NPM 2175335. Di sini kami membuat aplikasi pengelolaan nilai mahasiswa, yaitu sebuah aplikasi web tentang pengelolaan nilai berbasis web. Di sini saya menggunakan fitur yaitu dosen yang dapat menginput nilai mahasiswa, yaitu nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir dari keduanya. Serta juga aplikasi yang kami buat menggunakan fitur login, bootstrap, serta menampilkan data dosen, data mata kuliah, dan logout. Demikian fitur yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan langsung menunjukkan MVC-nya, yaitu dari controller terlebih dahulu. Di controller ini kami membuat home atau tempat. Di dalam controller ini terdapat beberapa metode atau function. Di sini terdapat function index atau berfungsi untuk menampilkan dashboard UTS. Dan di sini terdapat public function index UAS, yaitu menampilkan dashboard UAS. Dan selanjutnya itu public function index akhir, yaitu untuk menampilkan nilai akhir. Selanjutnya ada public function login untuk menampilkan halaman login, serta ada public function handle login untuk menghandle metode saat user login. Dan selanjutnya ada method insert untuk menampilkan halaman insert, serta terdapat juga public function handle insert untuk menginput dosen saat input nilai. Dan terakhir yaitu public function handle delete yang berfungsi untuk menghandle metode saat dosen hendak menghapus nilai. Ini bagian controllernya. Lalu selanjutnya akan ke bagian model. Kini kami membuat model nilai model PHP. Sini adalah tempat terhubungnya dengan database. Lalu selanjutnya kami membuat view admin. Lalu dalam admin tersebut terdapat dashboard untuk menampilkan data UTS. Lalu kami juga membuat dashboard akhir. Lalu kami membuat dashboard UAS. Dan kami membuat insert. Kami juga membuat login di view admin untuk login. Dan selanjutnya kami juga membuat error, yaitu tentang HTML JS dan CS. Lalu sini ada bagian template atau layout. Kami juga membuat admin layout, yaitu tentang menampilkan data dari insert dengan nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan layout.
Selanjutnya itu di bagian layout, ini berisi tentang JS dan CSS nya. Lalu saat menjalankan aplikasi pengelolaan nilai mahasiswa ini, kami bisa menjalankan dengan new terminal terlebih dahulu, lalu localhost 8080 PHP Spark Soft. Sebelum menjalankan PHP Sparksoft, terlebih dahulu membuka exam lalu menghidupkan Apache dan MySQL. Lalu selanjutnya ke web browsernya, lalu klik localhost 8080 login. Salah, localhost 8080 login. Ya, di bagian ini kami membuat username dan passwordnya, yaitu dosen dan Polinela. Di bagian home, lalu di bagian ini, bagian public function handle login. Di sini kami membuat username itu dosen dan passwordnya yaitu Polinela. Saat login yaitu dosen dan Polinela. Login. Di sini terdapat dashboard yaitu Polinela, terdapat nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan layout. Dan saat ingin menginputkan nilai dari nilai UTS-nya seperti ini, input nilai, lalu kita masukkan NPM 21 75 30 29 dengan nama Markus Eriksen. Lalu ini mata kuliahnya kita mau membuat mata kuliah yaitu Roman SQL. Lalu saya sebutkan dosen siapa, misalnya Pak Dirgo. Lalu nilainya kita masukkan 87 dan tipe nilai terdapat UTS, UAS, dan nilai akhir. Kita masukkan UTS, maka ia akan masuk di sini sesuai dengan namanya, dengan NPM. Apabila ingin membatalkan aksi dari nilai tersebut, tinggal klik batal, maka ia akan otomatis terdelete. Sama seperti nilai UAS, kita bisa masukkan di sini dengan NPM 175 30 29 dengan nama Markus Eriksen. Mata kuliah ya, nilainya 76 dan tipe nilai UAS. Tambahkan nilai, maka ia akan otomatis masukkan nilai akhir. Nilai UAS, percaya nilai UAS. Ini dia, maka dia akan otomatis masuk ke sini. Selanjutnya itu nilai akhir. Bisa kita menginputkan nilai akhir sama saja seperti tadi dengan NPM 29 nama Markus, mata kuliah dosennya Bapak Dirgo. Nilai dari 74 tadi kita jumlahkan, baru kita bagi 2, itu nilai akhir. Misal nilai akhirnya adalah 75, tipe nilai akhir, tambahkan nilai, maka ia akan otomatis terisi di nilai akhir Markus Eriksen.
Apabila kita ingin menginputkan nilai, kita kembali lewat sini dulu bisa. Lalu selanjutnya, dia akan otomatis masuk ke database kita. Di sini kami juga membuat database. Bentar. Di sini kami membuat database nilai APP. Nah, di sini di database nilai APP kami membuat tabel nilai. Di dalam database nilai nilai APP dengan tabel nilai terdapat struktur tabel seperti nilai ID, NPM, nama, mata kuliah, dosen, nilai, dan tipe. Setelah kita menginputkan scene tadi di aplikasi kita, ia akan otomatis masuk ke dalam database kita seperti ini. Setelah dia otomatis, maka aplikasi kita sudah berjalan untuk menginputkan nilai mahasiswa. Saya melanjutkan. Lalu di sini kami juga membuat 3 pertanyaan tentang kode igniter. Yang pertama yaitu, apa itu kode igniter dan apa fiturnya? Kode igniter adalah sebuah framework yang dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis. Kode igniter berfungsi untuk web dan application development yang hadir di dalam bentuk platform open source. Framework ini diciptakan untuk para developer yang hendak membangun situs web maupun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di dalam fitur kode igniter terdapat MVC. MVC yaitu fitur ini merupakan fitur favorit membuat kode igniter menjadi framework unggulan para developer, yaitu model, view, dan controller. Merupakan praktik standar industri saat bekerja dengan aplikasi web yang berfungsi untuk memisahkan data, logika, dan presentasi dalam aplikasi. Yang B, yaitu built-in library. Fitur ini membuat pengguna bisa menemukan berbagai solusi yang seputar coding, hingga buku, tutorial, dan petunjuk penggunaan seputar coding igniter. Dengan kata lain, para developer yang menggunakan framework kode igniter memiliki kumpulan dokumentasi yang lengkap mengenai cara kerja sistem aplikasi ciptaannya, serta info lain seputar development PHP. Dan yang C terakhir, source code yang kecil. Source code yang kecil dapat menyederhanakan penerapan dan pembaruan sistem aplikasi. Kode igniter memiliki source code yang hanya mendekati 2 MB, sehingga memudahkan pengguna untuk menguasai kode igniter dan sistem kerjanya. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan MVC di kode igniter. MVC adalah singkatan dari model view controller. MVC merupakan sebuah pola desain arsitektur yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi. Di atas tadi, kita sudah menjelaskan fitur yang terdapat di kode igniter seperti itu. Tapi kita belum menjelaskan apa itu MVC itu sendiri. Di sini terdapat model adalah kode yang bertugas untuk membuat pemodelan data. Kadang juga dipakai untuk pemodelan bisnis. Model bisa mengakses data dari database dan juga sumber lainnya. Sedangkan view adalah kode yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasi. Serta controller memegang semua logika aplikasi, berfungsi sebagai perantara antara model dan view, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memproses permintaan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah aplikasi web yang kami buat sudah berjalan dengan baik? Aplikasi yang kami buat menurut kami sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat sedikit kesalahan yang mungkin bisa kami perbaiki di selanjutnya. Kami berharap aplikasi yang sedang kami buat dapat berjalan dengan semestinya.
Ini dia bagian controllernya, lalu ini bagian mode, ini bagian view. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yang mungkin teman-teman saya bisa sampaikan juga. Dari kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton.